bukanlah orang yang pendusta itu orang yang mendamaikan di antara sesama manusia. Fayaqulu khairan, kemudian dia berkata baik atau menumbuhkan kebaikan. Ya, maksudnya jamaah sekalian, berbohong ya dalam agama kita itu kan tidak boleh. Ya, berkata yang tidak jujur itu dilarang. Ya, kita sebagai orang yang beriman hendaknya berkata jujur, berkata benar meskipun itu terkadang pahit. Nah, berbohong tidak boleh. Namun ada beberapa perkecualian jemaah sekalian. Nah, salah satunya yaitu dalam kondisi seseorang mendamaikan antara sesama manusia. Ya, umpamanya ada orang yang tidak rukun ya dengan saudaranya sesama muslim. Ya, tidak ada hubungan, ya, tidak saling menyapa, ya, terputus hubungan sama sekali. Maka di sini kita melihat ya saudara kita tersebut kok nggak rukun ya, bersengketa. Maka di sini kita berupaya untuk mendamaikan di antara keduanya. Itu dalam Islam disebut al-islah bainan nas, ya, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ya, kita nggak ada urusan tertentu dengan dua orang tadi, tetapi kita kepingin dua orang itu kembali. Kita kepingin dua orang tersebut bersaudara kembali, rukun kembali. Nah, upaya tersebut jamaah sekalian itu dinamakan islah bainan nas. Nah, kita berupaya memediasi, mendamaikan keduanya. Kalau bisa jamaah sekalian, alhamdulillah, maka inilah insyaallah didapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang cara yang kita lakukan tersebut mungkin tidak mudah. Ya. Lalu kita seumpama jamaah sekalian terpaksa menempuh cara yang barangkali di situ ada ketidakjujuran. Ya, umpamanya kita sampaikan ya, kepada si A tadi atau si B tadi, wahai B, ya, fulan ya yang bernama A tersebut, dia sebetulnya ya sudah mengakui kesalahannya, dia kepingin untuk meminta maaf kepadamu ya, namun belum berkesempatan. Ya, mudah-mudahan hubungan kalian berdua bisa lebih baik. Padahal A tidak seperti itu, belum ada keinginan minta maaf, mengakui perbuatannya. Nah, kita mengatakan seperti itu kan tidak jujur. Nah, ini dikecualikan tidak termasuk yang dilarang. Sebab tujuannya apa coba sekalian? Tujuannya mendamaikan demi mendamaikan dua orang tadi atau dua kelompok atau dua kaum coba sekalian sama orang yang beriman, maka ini dikecualikan, diperbolehkan. Kalau demikian ya maksud sederhananya, bisa dipahami ya. Ini jenis yang pertama ya, dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau bisa jujur, jujur aja. Kalau nggak bisa terpaksa berbohong, boleh dikecualikan. Nah, kemudian jemaah sekalian termasuk yang pasukan musyrikin, ya, jumlah kami tidak banyak. Ya, kami jumlahnya hanya 500, ya, padahal 5.000 orang. Nah, ini boleh coba sekalian. Sebab apa? Kalau terus terang kan jadinya diketahui. Nah, sebab al-harbu khid'ah, ya, jadi peperangan itu sifatnya tipu muslihat. Al-harbu khid'ah, ya, peperangan itu tipu muslihat. Termasuk di sini ya, tidak mengapa berkata tidak jujur kepada musuh. Kalau jujur malah ini ya, bumerang ya.
suami kepada istri demi membahagiakan istrinya. Ya, ya. Atau contoh lain suami punya lebih dari satu istri misalnya. Dan kepada masing-masing istrinya tanpa dengan yang lain itu kau adalah cintaan atau cinta punya siat ini juga bilang seperti itu. Maka ini budi yang tujuannya akan membahagiakan tersebut dengan kata-kata yang baik. Dengan catatan sama sekali bukan dalam rangka kemaksiatan, bukan dosa, tujuannya untuk menambah harmonisasi. Suami dari itu tanya mana keadaan anak kita, suami tadi kita dalam keadaan tenang. Ya, tenang itu dalam hatinya, istrinya tenang di alam barzakh. Nggak terus terang kalau wafat. Kenapa ya mungkin khawatir kaget atau bagaimana dengan bahasa yang bukan berbohong dengan bahasa istilahnya itu tauriyah dengan bahasa yang tidak jujur zahirnya. Tapi maknanya benar. Kita dalam ketenangan. Maksudnya di alam sampai malam itu sampai besoknya baru tahu kalau anaknya sudah ini demi menjaga perasaan seorang ala kulihal ini diperbolehkan yaitu ucapan istri kepada suaminya dan sebaliknya dalam kebaikan ya, bukan dalam hal kemaksiatan, dosa yang enggak baik. Jadi jangan disalahpahami ini dalam hal kebaikan ya. Insyaallah demikian dari riwayat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari juga, yaitu pada kitab As-Sulh. Baik, kita minum dulu ya. Ya, kandungan hadis di sini Syekh Ad-Doktor Muhammad Luqmani As-Salafi, kata beliau, hadis ini merupakan dalil ya bolehnya berbohong dengan tujuan mendamaikan orang yang bersengketa. Kemudian yang dimaksud boleh suaminya atau sebaliknya adalah kebohongan yang tidak sampai melanggar hak istri atau hak suami, atau tidak sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, tadi saya jelaskan, demikian pula diperbolehkan berbohong dalam peperangan ketika tidak ada perdamaian keamanan. Baik, insyaallah demikian ya hadis yang ke-385. Kita lanjutkan ke hadis 386. Baik, diberikan judul oleh Imam Bukhari yaitu tidak boleh berbohong ya, tidak boleh berbohong. Ada kaitannya dengan bab tadi. Riwayatnya an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Artinya jemaah sekalian, hendaknya kalian bersikap jujur ya, hendaknya kalian bersikap jujur. Itu membawa kepada kebajikan. Kita bisa ada panjang ya di Riyadhus Shalihin
kisah 3 orang tanpa uzur, tanpa ya nggak ada alasan. Nah, 3 orang tersebut, satu diantaranya bernama siapa? Ka'ab bin Malik, ya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Nah, cerita ya, Ka'ab bin Malik itu waktu perang Tabuk tersebut, waktu mau berangkat sama sekalian, waktu mau mengadakan ya perjalanan jihad tersebut, suasana keadaan di masa itu sedang apa? Ya, indah-indahnya, ya, kalau ibaratnya itu lagi musim semi, lagi musim berbuah, ya, sedang luar biasa. Dan Ka'ab bin Malik ketika diberitahu ya akan adanya perang Tabuk tersebut, dia sudah mempersiapkan teman sekalian ya, perbekalannya, bahkan hewan tunggangannya 2 sudah dipersiapkan. Ya, namun belum berangkat ya, tertunda sampai Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin berangkat. Berhari-hari ya perjalanannya, pulangnya. Nah, singkat kisah teman sekalian, 3 orang sahabat tersebut diantaranya Ka'ab bin Malik tidak ikut tanpa uzur. Kemudian ada orang-orang munafik nggak ikut ya. Mereka memang tidak mau berjihad, ya, tidak mau berjihad. Nah, ketika datang dari perang Tabuk, Nabi SAW ya menunggu beliau di Masjid Nabawi, ya, kemudian orang-orang menyalami beliau dan menyampaikannya uzur-uzurnya. Nah, orang-orang munafikin sama sekalian mereka itu berbohong. Ya, kami nggak perang, nggak berjihad karena begini ya Rasul, ada uzur demikian. Ternyata tidak, mereka berbohong. Ya, berpuluh-puluh ya kaum munafikin berbohong. Nah, 3 orang tersebut, sahabat tadi yang mulia sama sekalian, mereka tidak berbohong, jujur apa adanya. Ya, terus terang apa adanya kalau enggak ada uzur. Ya, bayangkan ya. Jadi pahit tetapi tetap diucapkan sama sekalian. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, Nabi SAW memboikot ya 3 orang tersebut, ya, tidak diajak bicara ya sampai berhari-hari. Demikian pula kaum muslimin. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu menjelaskannya tentang diterimanya taubat 3 orang tersebut, ya, kurang lebih setelah hari yang ke-50 ya Mas kalian. 50 hari ya kurang lebih turunlah ayat yang menjelaskan apa? Artinya kejujuran itu berbuah manis. Meskipun terkadang berat ya, terkadang pahit. Ya, kan ketika 3 orang tadi nyampaikan nggak ada uzur tapi nggak berangkat berjihad, otomatis bagaimana Mas kalian? Ya kan deg-degan ya hatinya, khawatirnya Nabi SAW ya menegur atau bagaimana, dan ternyata benar ya Nabi SAW ya hukuman ya dalam hal ini tidak mengajak bicara mereka selama berhari-hari, menunggu sampai datangnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kejujuran itu bisa membawa kepada kebajikan. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah, ya, dan kebajikan itu bisa membawa kepada surga. Ya. Jadi salah satu jalan menuju surga jemaah sekalian dengan as-sidqu, kejujuran. Ya, kira-kira kalau jujur itu berpahala atau tidak? Berpahala. Ya, jadi jujur termasuk amal yang berpahala. Kebohongan termasuk perbuatan yang mengandung dosa. Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi seseorang itu jamaah sekalian akan senantiasa berkata jujur sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Ya, siddiq itu apa? Orang yang sangat jujur. Orang yang sangat apa? Jujur. Ya, kita mengenal di antara para sahabat ya ada yang digelari dengan As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an, orang yang sangat jujur, yang sangat membenarkan ya apa saja yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wal kadzib, ya, dan jauhilah oleh kalian kebohongan, kedustaan. Ya, sebab kedustaan, kebohongan itu bisa membawa kepada apa? Al-fujur, kejahatan. Dan al-fujur, kejahatan, bisa membawa kepada siksa api neraka. Ya, kadang-kala di masa sekarang sebagian orang itu begitu mudah ya berbohong sekali. Ya, tidak tahu ya. Jadi begitu mudah, langsung spontanitas berbohong. Ya, ini berarti apa? Berarti terbiasa. Ya, kalau orang mukmin itu akan berat ya untuk berbohong, itu mungkin
mempertimbangkan ya sekian kali ya, dia akan menjauhi perbuatan tersebut. Tapi kalau orang langsung ya berbohong, ini sangat mengkhawatirkan. Berarti dia dikhawatirkan terbiasa berbohong. Ya, sehingga hadisnya wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban ya, dan seseorang itu dia akan berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai kadzab ya. Kadzab itu orang yang sangat pendusta. Nah, baik, insyaallah demikian ya hadisnya. Di antara kandungan hadis ya dijelaskan yang pertama dorongan ya agar berlaku jujur ya, berkata benar, dan ini perlu kita biasakan ya, terutama kepada anak-anak kita. Ya, supaya berkata jujur ya. Kalau dari kecil berkata jujur, insya Allah sampai besarnya. Ya kita sampaikan ya bahwasanya perkataan kita, ucapan kita itu ditulis oleh malaikat. Kita kenalkan ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya tertanam ya rasa khasyat malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib. Lafaz pun yang diucapkan seorang hamba kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi, selalu hadir, selalu mencatat. Nah, ya, jadi lisan ini sama sekalian ibarat ini ya, ibarat sebilah pedang ya, bisa ke arah baik, bisa ke arah buruk. Ya, karena itu Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an pernah memegang lisan beliau, dan beliau mengatakan hadza auradani ilal mahalik, ini menjerumuskanku ke dalam jurang kebinasaan. Ya, maksudnya lisanku ini bisa mengarah kepada kebinasaan kalau nggak dijaga. Nah, ya. Jadi kalau kita jaga jamaah sekalian, insya Allah keluar yang baik-baik. Ya. Apa misalnya keluar yang baik? Ya misalnya nomor 1 zikrullah, membaca Al-Quran, doa, nasihat, kalimat thayyibah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini semua keluar dari lisan jamaah sekalian, dan itu insya Allah semuanya berpahala. Terkadang bisa juga mengarah kepada keburukan ya, al-kadzib ya, kebohongan, syahadatuz zur ya, sumpah palsu, al-ghibah, membicarakan aib saudara kita, namimah, adu domba, al-fuhs ya, perkataan yang keji. Allah terbiasa jujur. Yang membiasakan berbohong akan begitu mudah berbohong. Nah, baik. Kemudian lanjutannya jamaah sekalian di hadis 387 ya disebutkan di sini riwayatnya an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizu lahu. Ya, ini athar ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ya, seorang sahabat senior ya, seorang sahabat besar, yang mana sahabat Abdullah bin Mas'ud itu
sangat dalam ya pemahaman beliau tentang Quran, tafsir ya, sampai beliau mengatakan bagaimana tidak ada satu ayat pun yang turun ya kecuali saya tahu kapan turunnya dan di mana turunnya. Ya, kalau saya tahu ada orang yang lebih tahu dari saya akan belajar kepadanya. Kalau tujuannya untuk pengenalan boleh. Yang nggak boleh itu kalau tujuannya apa? Membanggakan diri, kesombongan nggak boleh. Tapi kalau tujuannya memberitahukan kelebihan kita untuk pengenalan boleh. Ya, jadi beliau nyampaikan seperti itu kan supaya orang belajar kepadanya. Nah, kama qala radhiyallahu anhu. Nah, ya misalnya memberitahukan kelebihan ya, misalnya kalau masa sekarang umpamanya sama sekalian seseorang mendaftar kerja misalnya, mesti disebutkan biodata, CV kan, disebutkan ya saya bisanya ini, kelebihan ini boleh ya, karena tujuannya untuk tahu, diketahui, dikenali, sehingga orang tersebut atau pihak tempat kita melamar jadi tahu kelebihan kita apa ya, kita ditempatkan di mana, ada pertimbangan bagi mereka. Indah ya, dia pandai baca Quran ya, biasa adzan, ngimami, lalu dia datang ke satu daerah, kemudian orang tersebut nyampaikan, alhamdulillah saya biasa adzan, saya biasa ngimami, demikian. Ketahui kalau beliau tersebut memiliki kelebihan di situ untuk dimanfaatkan ke arah apa? Kebaikan. Kan nggak semua orang itu tahu kita sama sekali. Kalau tujuannya ta'rif ya pengenalan boleh. Yang dilarang itu kalau apa? Tujuannya memamerkan, ya tujuannya membanggakan diri, menyombongkan, ini yang nggak boleh. Saya difahami sekali ya. Ya, semisal dengan perkataan Ibnu Mas'ud tadi, tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali saya tahu kapan dan di mana turunnya. Nah, baik, di sini beliau berpesan la yasluhul kadibu ya, jadi berbohong itu tidak layak ya, baik dengan kesungguhan, wala hazlin maupun bercanda, wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an ya, ataupun kalau salah seorang di antara kalian menjanjikan sesuatu untuk anaknya tapi dia enggak memenuhinya. Ya, nanti akan ada riwayat ya yang menjelaskan ya, ada orang manggil anaknya sama sekalian ya, mau ngasih sesuatu. Ya, lalu ditanya mau ngasih apa? Dia bilang mau ngasih apa? Kurma. Nabi SAW menjelaskan kalau engkau tidak menunaikannya maka itu akan ditulis apa? Kadzbah, satu kebohongan. Ya, artinya jangan sampai seseorang itu mengatakan sesuatu, janjikan sesuatu kepada anaknya tapi dia tidak memenuhinya. Ya, secara tidak langsung ini mengajarkan apa? Ketidakjujuran ya. Maka apa yang kita janjikan, apa yang kita sampaikan kepada anak kita jemaah sekalian berupa sesuatu yang sifatnya pemenuhan, ketika bisa ya sampai penuhi hal tersebut. Ya, misalnya kita manggil, wahai anakku, kemarilah, ya ayah punya ini misalnya. Nah, ketika dia datang, ya berikan hal tersebut. Ya, jadi jangan apa? Jangan dibohongi meskipun ini sifatnya apa? Canda. Nah, insyaallah demikian. Keterangan hadis sama sekalian dijelaskan yaitu tidak boleh berdusta walaupun hanya bergurau ya, atau membuat senang anak kecil dan bermudaharah dengannya ya, kecuali pada 3 hal ya yang disebutkan tadi, diantaranya al-islah bainan nas. Nah, baik, insyaallah demikian. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya ya, bab tentang as-sabru ya, bersabar terhadap gangguan orang ya, bersabar terhadap gangguan manusia. Disebutkan di sini sebuah riwayat ya, bersumber dari sahabat Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia berinteraksi dengan manusia, dia bergaul dengan manusia, lalu dia sabar atas gangguan mereka,
lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berinteraksi sama sekali dengan manusia dan dia tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi maksud sederhana hadis ini sama sekalian, kalau seorang mukmin itu mau bergaul ya dengan manusia, ya tentu ada kekurangan ya dari mereka. Mungkin yang satu begini, yang satu begini, yang satu sifatnya ada kelebihan, yang satu ada kekurangan. Tapi dia sabar sama sekalian dalam bergaul tersebut. Dia tetap selektif, dia jaga pergaulannya. Tapi tetap mau bergaul, itu insya Allah lebih afdal daripada orang yang menjauh. Ya, kalau istilahnya apa? Menjauh sama sekali itu uzlah. Ya, uzlah itu menyendiri ya sekalian. Menyendiri, misalnya dia satu bukit, satu tempat terpencil, dan supaya nggak bergaul sama sekali dengan manusia sendirian. Ya, maka di sini dikhawatirkan jemaah sekalian, orang tersebut akan apa ya? Ya nggak ada muamalahnya ya jemaah sekalian. Ya, kecuali jemaah sekalian, kecuali kalau dalam kondisi manusia semuanya rusak. Ya, nggak ada kebaikan, nggak ada yang beramal soleh, nggak ada lagi yang beriman ya. Uzlah jemaah sekalian, khawatirnya terpengaruh. Tapi kalau masih ada masjid, masih ada ahlul iman, masih ada teman kawan-kawan kita yang soleh, meskipun ada kemaksiatan dan seterusnya, maka di sini kita tetap berinteraksi, tetap menjaga diri, tapi tetap berinteraksi dengan ahlul iman. Kita sabar ya atas gangguan manusia, dan ini insya Allah lebih baik daripada tidak bergaul sama sekali. Ya tentu selektif ya, selektif dalam bergaul ya sama sekalian. Karena ada hadis yang lain berbunyi bagaimana? Almar'u ala dini khalilih, ya falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang itu bergantung kepada agama kawannya. Ya, khalil itu kawan karibnya, kawan karibnya. Seseorang itu bergantung kepada agama kawan karibnya. Maka hendaknya seseorang itu melihat dengan siapa dia berkawan karib. Ya, kawan karib itu sahabat dekat ya sekalian. Iya. Kalau sekedar ketemu orang nyapa ini kan ini ya. Tapi kalau sahabat dekat yang biasa dia kumpul, yang biasa dia akrab, ini hati-hati. Ya, hati-hati dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang insya Allah orang soleh, maka insya Allah akan berpengaruh. Sampai diibaratkan seperti apa? Ya, pembawa minyak wangi. Amilul misk. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, orang soleh, seperti kita berteman dengan orang yang bawa minyak wangi. Ya, kemungkinannya 3 coba sekalian. Yang pertama apa? Dia menjual minyak wanginya, lalu kita beli, lalu kita pakai, kita wangi. Kemungkinan yang kedua, yaitu apa? Dia memberi. Ini saya kasih minyak wangi. Oh ya Masya Allah, Alhamdulillah, lalu dipakai wangi. Kemungkinan yang ketiga, dia nggak menjual, nggak memberi, minimalnya kita mencium bau harum dari orang tersebut. Dia akan pakai minyak wangi, maka kita minimalnya mencium bau harumnya. Meskipun kita nggak mendapat minyak wangi tersebut, minimalnya kita melihat perbuatan orang tadi. Ya, mungkin dalam konkretnya itu ya, misalnya kita biasa bergaul ya dengan orang yang ahli sholat, ya, ahli majelis ilmu, ya orang yang bertakwa, ya lama-lama ya kepingin sama dengannya, kepingin meniru, terbawa. Sebaliknya kalau orang bergaul dengan orang yang tidak baik, kumpulan yang nggak baik seperti apa? Pandai besi ya sekalian. Ya. Khawatirnya kecipratan ya dari dia ngelas tadi. Ya artinya apa? Artinya kalau orang itu nggak baik, kumpulannya nggak baik sama sekalian, kita kumpul ya akrab, nah, lama-lama ketularan. Dia misalnya sama sekalian dia nyanyiakan sholat, asalnya kita rajin sholat, akhirnya ketularan. Nanti aja akhirnya meninggalkan. Melihat dia berbuat nggak baik, mungkin kita awalnya nggak niru, tapi lama-lama niru. Ya mungkin dia ahli hisab, dalam artian dia yudakhin, merokok sama sekalian, lama-lama kita meniru. Waliyadzubillah. Atau dia terjerumus ya kepada minum-minuman keras. Ya asalnya dia nggak ini, lalu ya remaja tersebut terpengaruh dengan sebab kumpulan. Ya, sehingga sangat benar sekali ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, baik.
Ya, maka di sini kita pentingkan ya bergaul dengan ahlul iman ya, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa jemaah sekalian ya. Di masjid-masjid kita berkumpul ya dengan kaum muslimin dalam di majelis-majelis taklim, di majelis ilmu ya. Di situ ada ahlul iman, di situ ada orang soleh, yang di situ pengajian yang bermanfaat ya. Pengajian yang disampaikan Quran dan Sunnah ya, masya Allah, insya Allah akan semakin menguatkan kita. Ya ibaratnya itu kalau kita kumpul ya dengan orang beriman, orang yang bertakwa itu seperti apa? Seperti kumpulan kambing. Nanti syaitan itu ibaratnya kan serigala ya. Dia akan menerkam kambingnya bergerombol, itu susah. Tapi kalau sendiri, nah dia menjauh dari kumpulan yang baik, maka syaitan mudah menerkamnya. Ibaratnya serigala itu mudah menerkam kambing yang sendiri, jalan sendiri. Gampang nerekamnya. Tapi kalau bergerombol, berkumpul sama sekalian, serigala itu nerekam masih apa? Masih mikir-mikir ya, karena bergelombol banyak ya. Begitulah ya keadaan orang mukmin yang suka bergaul ya, insya Allah apalagi dengan orang yang beriman akan lebih kuat ya dirinya, lebih terjauhkan dari godaan-godaan syaitan. Nah, baik, kita lanjutkan jamaah sekalian ke bab selanjutnya yaitu bersabar terhadap gangguan. Ya, dalam hal ini disebutkan ya hadis dari sahabat Abu Musa. Ya, Abu Musa itu Al-Asy'ari ya radhiyallahu an yang suaranya sangat indah ya dalam membaca Al-Qur'an ya, sampai pernah Abu Musa Al-Asy'ari membaca Quran, Nabi sallallahu menyimak dengan seksama di rumah beliau. Ya, saking indahnya bacaan Qur'annya. Jadi subhanallah ya, ada sebagian orang itu yang Allah lebihkan ya suaranya. Ya, jadi belum lagi baca Quran ya, suaranya saja sudah apa? Sudah istimewa, ya sudah luar biasa. Apalagi saat baca Quran, sangat-sangat apa? Menyentuh, ya, menyentuh sekali. Ya, ya kalau masa sekarang ya mungkin kita bisa ambil contoh ya seperti Syekh Mahmud Al-Husori yang sudah wafat, ya Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, ya beliau juga sudah wafat. Ya ada lagi yang masih hidup sekarang misalnya seperti Syekh ya Ra'ad Al-Kurdi, itu juga sangat indah ya bacaannya. Ya, dan beberapa imam atau qari yang lain yang luar biasa dalam membaca Al-Quran, begitu menyentuh ya, ke dalam jiwa. Nah, baik. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Laisa ahadun au laisa syai'un asbaru ala adan yasma'uhu minallahi azza wa jal." Ya, jadi tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar atas gangguan, ya sesuatu yang menyakiti yang didengar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksudnya sama sekalian? Wa innahum la yadda'una lahu waladan. Ya, jadi ada di antara manusia itu yang menisbahkan anak kepada Allah, menganggap Allah itu punya anak, wa innahu la yu'afihim, tetapi Allah masih memberikan kepada mereka yaitu afiah ya, kesehatan, keselamatan, dan memberi kepada mereka rezeki. Ya, maksudnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja. Ya, sampai pun orang yang kafir, orang yang menyekutukan, orang yang berbuat syirik, Allah tidak membeda-bedakan. Artinya tidak ada yang lebih sabar ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka menisbahkan yang enggak baik kepada Allah, memberi apa? Rezeki, memberi sebab sifat Allah Subhanahu wa taala semua. Sifat Rahman Rahim, Rahim, rahmannya Allah kepada semua makhluk, rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Tetapi Allah hanya menyayangi orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan di antara Asmaul Husna, Allah adalah As-Sabur. As-Sabur yang sangat maha, tidak menyegerakan azab dan pembalasan bagi orang yang durhaka kepadanya. Ya, betapa banyak orang bermaksiat, berbuat dosa, tapi Allah tidak langsung menghukumnya. Ya, ini hikmahnya supaya orang tersebut ada kesempatan untuk insaf, untuk kembali kepadanya, taubat ya, mumpung masih ada
Allah maha luas ya kesabarannya sampai-sampai terhadap orang kafir yang menyatakan dia memiliki anak atau sekutu, wal iyadzubillah. Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian dengan beberapa renungan dari beberapa hadis pilihan ya dari kitab Al-Adabul Mufrad semakin menguatkan kita untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita diteguhkan ya di atas petunjuk sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Bisa difahami insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.